Yang kita tahu Bekasi terletak pada sebuah dataran rendah. Namun siapa sangka ternyata Bekasi punya titik tertingginya di atas 100 mdpl. Hari itu saya mendatanginya dengan penuh rasa penasaran apa iya Bekasi punya titik tertingginya dan bagaimana perjalanan kali ini dan di mana pula lokasinya. Tonton sampai selesai. Au! Wah, ini jangan-jangan yang ini yang kemarin viral. Apaan sih? Bukit Hyundai. No, yang viral bang, no. Tempat begitu no, sampai viral. Wah iya, banyak warung. Ini horor banget ini jalanan. Asli kayak bukan di Bekasi ini. Ada makam dalam. Ada makam guys. Pak, pelan-pelan. Ah, gokil. Turun, tarik, nyangkut motor saya. Iya. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Yes guys, hari ini saya udah di Bekasi lagi dan mau nyamperin salah satu tempat yang ada di Bekasi, yaitu titik tertingginya Bekasi. Kalau kalian tahu, Bekasi itu rata-ratanya sekitar ketinggiannya itu datarannya 10 mdpl atau sampai 20-an mdpl. Tapi di Bekasi ada titik tertingginya sekitar 70 mdpl sampai 130 mdpl. Yaitu ada di daerah, kalau nggak salah, Bojongmangu arah mau ke Karawang, tapi masih masuk Bekasi, tapi Bekasi Kabupaten. Ini saya udah di pusat kota Bekasi. Ini Mall Metropolitan Bekasi, arah sana arah ke Cikarang, Karawang sampai ke Pantura. Nah, lewat pinggir Kalimalang. Ini sebelahnya nih Kalimalang, guys. Langsung aja mumpung cuacanya cerah, karena belakangan ini cuacanya hujan mulu. Yuk, gas. Oke, kita persiapan berangkat. Ini tanggal 8 Desember 2024 jam 8.24. Cuacanya tadi pagi mendung-mendung, tapi sekarang mataharinya udah mulai kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berangkat mumpung hijau. Ini tol yang baru. Ini tol ke Tanjung Priuk, guys. Jadi kalau mau akses ke Jakarta udah banyak tol, dan juga fasilitas transportasi umumnya juga Bekasi pelan-pelan udah mulai dibenahi. Yang belakangan ini Kabupaten Bekasi udah meluncurkan bus BRT-nya seperti Transjakarta atau Mikrotrans, bus medium yang mirip-mirip kayak di tempat lain lah. Kalau di Bogor itu Transpakuan, kalau di Depok itu namanya apa yang kemarin baru launching, Trans Depok apa. Nah, di Bekasi ini juga udah launching bus Trans Wibawa Mukti namanya. Kita lurus ini, kalau ke kiri ke arah Dewi Sartika. Oke, ini lampu merah Bekasi Timur. Kalau ke kanan itu ke Jatimulya, ke kiri ke Depsos atau agen-agen bus Bekasi Timur. Ini kalau ke kanan ini stasiun LRT Jabodebek.
Jatimulya. Udah jalan. Masih merah anjir. Hijau. Kalau kanan itu stasiun LRT Jatimulya. Nah, dari stasiun LRT Jatimulya itu ada bus Trans Wibawa Mukti yang baru sampai ke stasiun Cikarang. Jadi dari pusat kota Bekasi kalau mau ke Cikarang itu ada alternatif lain, yaitu bus Trans Wibawa Mukti. Di Desember ini, di bulan ini tarifnya masih 0 rupiah karena baru launching, masih masa percobaan. Entah nanti bulan Januari 2025 tarifnya berapa. Semoga nggak mahal dan semoga menjadi alternatif angkutan publik yang nyaman dan juga murah bagi masyarakat planet Bekasi. Pokoknya ini kita ikutin aja sepanjang jalan Kalimalang, nyampe kemana ya? Lempeng aja, udah Lempeng, nyampe Cikarang. Nah, kanan itu terminalnya LRT Jabodebek yang ada di Tambun. Tuh, kelihatan apa kagak, beda ya LRT Jabodebek sama LRT Jakarta. LRT Jakarta itu punya Jack Pro. Kalau LRT Jabodebek itu punya KAI. Nah, jalurnya lagi disambung tuh, jalur lagi jalur LRT Jabodebek dari Rawamangun, dari Velodrome nyampe ke Manggarai. Udah nyampe Cibitung. Sebelah kiri ini full Sinar Jaya Cibitung. Bisa naik di sini, bisa turun di sini. Ini kalau nggak salah nama daerahnya Warung Sengon dah. Karena dulu ada pohon sengon di sini nih, depan Alfa nih. Nah, cuman udah digusur pohonan sengonnya. Jalan ke arah Cikarang ini udah mantep banget, Bang. Udah pada di aspal baru. Aspalnya masih mulus. Lampu jalan juga kalau malam ada apa kagak ini ya? Apa kagak ada? Itu ada tuh, ada. Cuma kalau belah sono kagak ada. Ini dikit lagi kita nyampe di kawasan industri Cikarang Jababeka 1. Jababeka 1, Jababeka 2 ya? Ntar depan ntar. Bendung Cikarang, BBWS Citarum. Dulu mah ini jalanannya sebelum diaspal. Kayaknya anuan, apa sih namanya? Itu cor-corannya udah pada somplak. Ya. Ini ngerinya kalau terlalu ngebut di jalan yang begini nih tuh, tiba-tiba ada yang nyebrang, ada yang motong dari sebelah sono. Ngeri, kagak kelihatan karena ini tengah-tengahnya alang-alang. Emang godaan banget kalau jalan mulus kan. Jalan mulus, lurus, aspal bagus. Kalau kita bawa pelan, ngantuk. Nah, ini ke kiri udah Jababeka 1, Jababeka 1, Jababeka 2 sih, Bang. Ini belah kiri nih. Kita melempeng aja udah terus.
Ini jembatan, kita arah ke kanan. Oh, arah ke kanan, arah naik maksudnya. Kalau ke sono arah kanan sono ke Lipo Cikarang. Kalau Lempeng arah ke Kerawang. Iya. Sampai mari juga aspalnya udah bagus. Trotoar tengah-tengahnya juga udah rapi, nggak kayak tadi. Ini aspalnya baru nih. Dan jalannya juga udah lebar. Udah kayak kelihatan nih, takutnya ada yang nyebrang aja. Oke, sekarang saya udah nyetel Google Maps, guys. Takutnya kelewat belokannya, karena saya juga belum pernah lewatin daerahnya. Ya udah, kita pakai map saja. Di depan ntar belok kanan, entah arah mana. Ini sebenarnya masih masuk Bekasi sih di sini. Bekasi ujung. Nah, ini depan nih suruh ke kanan ya mau map. Oh, ini Tegal Danas. Jadi patokannya Tegal Danas, belok ke kanan. Lurus mah ke Kerawang. Lah, dia mau belok juga. Ini arah mana ini ya? Tapi gue baru lewatin mari ini. Deltamas apa? Kita lihat di Indomaret tulisannya apa dia? Akses Deltamas, oh udah bener. Mulai mak-mak pada mau kemana? Naik mobil bak. Mana ini dia ya? Oh, mau ngeliat buaya kali. Kondangan, kayaknya kondangan kali. Cuma dua rombongan begini nih. Mana ya kondangan ini? Pada mau buntelan apa kagak? Aduh. Agak ada rombongan buntelannya. Orang ada. Ntar kali dari sana. Pasar modern Kota Deltamas. Kayaknya saya baru pertama kali ini masuk kemari nih. Ngono Lipo Cikarang ngono. Nah, itu. Wah, iya enak juga sini bang, tuh buat olahraga, buat sepedaan, nongkrong banyak. Oh no, ruko-ruko kali. Ini
suruh kemana ini? Kayak kelihatan lagi. Suruh ke kanan. Wah, kita dipoto. Dan ntar, nah itu yang orang-orang moto begitu, ntar kita nyari foto kita di mana itu? Ih, yang orang-orang hunting foto gitu di Bandung banyak tuh, di Bandung. Iya tuh di Bandung banyak banget yang begitu-begitu. Bayar apa kagak ya? Masih lurus terus. Apa dia tadi lagi motoin temennya mau lewat ya? Gue pede banget. Wah, ini sebelah kanan apa nih? Suzuki guys. Itu apa nih tuh? Mobil Suzuki banget sih. Kayaknya R3 hybrid dah. Oh, ini pabrik Suzuki yang mobil. Gue taunya yang di Tambun doang. Oh, yang di Delta Mas ada juga, gede banget lagi. Oh. Yeah. Ini apa nih? Mobil juga nih. Mobil apa nih ya? Wah, ini udah sampai mana ini? Suruh lurus lagi. Biasanya begini nih, ntar nembusnya ke kampung kalau udah mentok ke belakang. Tuh kan bener ada perkampungan. Terus aduh, HP-nya kayak kelihatan lagi ini. Ganti HP dulu dah. Kacau ini HP. Layarnya burem. Ini udah di mana ini ya? Di ujungnya kawasan industri yang Delta Mas kayaknya. Awas sebelah mana ini? Banyak peti kemas. Ini lagi di apa ini, pembangunan juga. Nah, di sebelah kanan nih banyak mobil-mobil. Apaan sih ini ya? Hyundai. Oh, Hyundai. Wah, ini jangan-jangan yang anu ini, yang kemarin viral. Apaan sih? Bukit Hyundai. Udah mana dia? Ini kali atas. Iya, ini nih. Bawahnya pabrik mobil Hyundai. Sono kali. Wah, iya bener. No, sono. No yang viral bang, no. Tempat begitu no, sampai viral. Wah, iya banyak warung. Nah, itu pabrik mobil Hyundai. Gila banyak banget. Stargazer, kereta. Oh, ayo lanjut lagi dah. Ke depan suruh belok ke kiri terus ke kanan. Mari. Iya ya, di sini masih ada kawasan industri ya. Wah, kita lewatin Bukit Hyundai guys. Silang. Wah, iya no. Nah, ini buat kalian nih yang mau nongkrong, bukit viral, Bukit Hyundai yang ada di Bekasi. Nah, itu tuh di depan no. Banyak warung masih bertutup. Ada kafe juga dia. Mulai iya. No, pemandangannya. Wah, lihat mobil lu no. Wah, ini udah mulai naik guys. Ini udah mulai naik. Ini berarti udah dataran yang lebih tinggi lagi. Wah, udah masuk di Bojongmangu. Bukit Hyundai berarti tinggi juga dia ya. No, sono no. Map suruh ke kanan. Itu udah masuk perkampungan.
hitungannya 15 menit lagi sih kalau dari setelan Google Map kantor desa nih. SDN Sukabunga 01. Wow. Ini berapa MDPL ini di sini? Oke, ada penunjuk arah lurus Cibarusah Jonggol Cariu, kanan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi. Oh, sono nembusnya ke Cariu tuh. Ntar arah baliknya lewat sono kali enak ya. Jujur aja saya belum pernah lewat sini nih. Ini baru pertama kali nih lewat sini. Itu juga udah dikasih tahu sama Google Map. Kalau nggak dikasih tahu sama Google Map, kayaknya saya kagak bakal nyampe mari. Udah sawah-sawah. Ono udah kelihatan bukit. Aduh, ono udah kelihatan bukit. Di depan tuh udah banyak bukit-bukit ternyata. Ini semakin naik ke atas, semakin nanjak-nanjak terus. Entah udah berapa MDPL, cuman nanti saya teks aja. Patokannya ini Masjid Nurul Iman. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Masih banyak proyek. Oh, ini tol yang baru ternyata. Oh, belum jadi tuh. Tol yang mana sih? Cibitung Cimanggis bukan, tapi belum jadi. Mentok sampai sini doang, itu udah rapi. Tapi ke sebelah sono, terus ke sono belum. Nah, itu depan udah kelihatan bukit-bukit, jajaran perbukitan. Kayaknya kalau di GoPro nggak kelihatan. Saya coba pakai HP ya. Oke, ini visualnya kalau saya rekam pakai HP. Nah, begini nih tampilannya. Di depan itu udah kelihatan bukit-bukit. Udah dataran tinggi. Dataran tinggi Bekasi. Ini tol apaan sih namanya? Ntar saya teks aja deh, saya cari tahu. Ini nembusan ntar kemana dia ini. Nah, kita lanjut lagi. Jalanan udah blok banget nama tanah. Oke, kita lanjut lagi guys. Dari tol yang belum jadi. Taruh. Lupa dikancing. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oh, ternyata tol Japek 2. Tuh ada tulisannya tuh. Itu tol Japek 2 ya, karena Japek 1 udah terlalu padat, jadi dibikin tol lagi, Japek 2 namanya. Wah, ini kita udah masuk perkampungannya nih, adem juga ya. Oh. Naik lagi ke atas. Iyalah, naik mah ke atas. Waduh, sebanyak kebun. Ini masih Bekasi nih, tapi ujung Bekasi, bagian apa ya, bagian timurnya yang berbatasan sama Kerawang. Kalau kemarin saya sempat bikin video ujungnya Bekasi bagian utara yang berbatasan langsung sama Samudra Hindia ya, bukan Samudra Hindia, apa, Laut Jawa lah. Kalau ini ujungnya Bekasi versi bagian timurnya yang berbatasan sama Karawang. Depan suruh belok kiri, nanjak terus ini. Ini udah berapa MDPL ini? Tapi jalanannya udah dicor sih, walaupun kayaknya nih corannya belum terlalu lama. Entah ini jalan dulunya kayak gimana. Oh, pakai begini nih kalinya. Aduh.
Oh, depan masih ada pembangunan juga ini. Bangun apaan deh ini? Tol juga. Itu keluar apa? Tuh. Bagus sih, banyak akses tol yang lagi dibangun, jadi bisa mengurai kemacetan di jalur tol Jakarta Cikampek 1. Menit kalau di Google Maps. Ini turun nih. Ya, ternyata ini jalan tembus yang mau ke arah Jonggol Cariu. Berarti bisa nembus juga nanti ke Cibubur. Mungkin saya baliknya nanti lewat jalur sono dah. Jalur soalnya belum pernah. Soalnya saya belum pernah lewat jalur ini nih. Sekalian aja udah kita explore aja, udah kita ubek-ubek. Ini bangunan rumahnya kayak begini, masih pakai genteng kebanyakan. Adem kalau pakai genteng yang lama begitu, nyerap panas dia. BPP Bojongmangu. Jalannya udah naik turun berapa kali? Jalannya udah naik turun. Ada sawah juga tuh. Oh, sayang sawahnya udah habis pada dipanen. Naik coy. Banyak tikungan ciluk baknya. Wah, nih yang begini nih kalau jalan malam nih rada-rada iseng juga. Kayak di mana ya? Kampung Cikeris, Bojongmangu. Kita ngelewatin SDN Bojongmangu 1 tadi. Ini kantor apa nih? Kantor Camat Bojongmangu. Waduh, Bekasi ini, Bekasi. Masih nemuin kok Bekasi yang modelan begini jalannya. Walaupun Bekasi kabupaten, masih banyak kebun-kebun kayak hutan rindang itu kan. Ini tanah punya siapa ya? Balap dah. Sebagai pohon bambu. Tapi daerah begini enak, banyak pohon, jadi adem. Banyak balai juga bang. Tahu balai? Warung-warung yang banyak balai. Ini ada lapangan bola. Tranggulan. SDN Bojongmangu 3.
jalannya. Ini horor banget ini jalanan. Wih, asli kayak bukan di Bekasi ini. Ah. Nah, di depan ntar saya suruh belok ke kiri 3 menit lagi. Waduh, pohonan mulu. Ini pohon apa ya? Apang ya? Apa bukan? Karet nih, karet. Nah, di sini suruh belok kiri nih. Ini titik tertingginya nih. Sono loh. Coba dah. Oke, udah belok ke kiri, baik kebo lagi. Berarti banyak yang punya kebo ini di sini. Nah, ada warga. Lagi dibenerin lagi jalannya. Coba. Sono masih bisa ono lewat. Sekalian bisa kan tapi ya, Bu? Ya, ada makam keramat di sana. Ada makam dalam. Iya. Ada makam, guys. Makamnya nggak terbuka makamnya. Oh, makamnya nggak terbuka. Tutup. Tapi bisa kan ya? Ya udah, saya mau lanjut aja. Ya, makasih. Ya, Pak, Bu. Oke, guys. Ada makam keramat katanya. Wih, set jalan dah. Tanggung dah. Wah, gila ini. Waduh. Ini titik tertinggi Bekasi. Begini ternyata. Masih kebon. Ini ada tapak-tapak kebo ini. Waduh. Saya nggak bisa mastiin sampai ujungnya karena saya nggak tahu jalur ini ujungnya nanti kayak gimana, karena jalan tanahnya tanah lembek. Dan juga di ujung ada makam keramat katanya. Iseng juga. Nah, ini aja di sini udah mulai susah nih jalannya. Udah licin. Wah, gokil sih makin ke atas. Bisa nggak ya? Coba kita cek. Aduh. Entah ini ketinggiannya udah berapa mdpl sini. Makin naik makin ke atas. Itu udah ada bukit-bukit. Cek jalanan dulu bang nih. Jalannya begini. Karena musim hujan juga. Entah saya bisa naik ke atas apa enggak ya. Ini kalau diinjek tanahnya dalam. Nah, ini perbatasannya Bekasi sama Kerawang. Di ujung itu udah Kerawang katanya. Cuma saya nggak tahu nih di sini orang-orang ngomong bahasa Betawi apa bahasa Sunda. Ada jejak-jejak motor sih. Yang ini coba. Kalau itu wah, gokil. Wis. Ini licin, guys. Ini jangan sampai kejadian kayak yang di Bandung ini. Ini begini aja udah bingung nih turunan nih. Muter balik gimana, coy? Itu bisa dilewatin nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba pelan-pelan. Wah, gokil. Oke, ini udah terlalu tinggi tanahnya. Parah nih. Nggak bisa. Mundur. Jangan maksain. Oh iya, motor kita titip aja kali ya. Iya deh. Motor kita taruh aja. Parah ini. Kalau trail mau bisa kali. Motor kita Satria, bang.
Mundur ya, mundur. Oke, mundur ya, mundur. Mundur. Mundur juga licin. Oke, dikit lagi. Oke, salah. Bisa. Nah, lu nyangkut. Wah, gila. Turun. Kita tarik. Nyangkut motor saya. Iya. Oke, kita muter di sini. Selamat. Gokil sih. Balik lagi. Kredibel. Bukan jalanan yang salah, sayanya ini. Guys, ini ada bekas-bekas ban, cuma kayak ini bukan ban motor biasa, ini trail ini. Kita titip sini aja motor mah. Mana? Sini. Oke, motor saya titip deh, tanggung coy. Oh iya, ini enak nih. Oke, motor saya taruh sini aja deh. Entah saya bakal lanjut lagi ke sana apa enggak. Soalnya ke sana itu masih jauh ternyata. Dan jalannya begitu. Sendirian lagi. Di belakang, di dalam itu ternyata ada makam keramat. Wah, gokil. Tapi di sini tuh entah udah berapa mdpl. Saya tulis aja di teks. Kalau di sana itu ujungnya ada di 120-an mdpl. Mungkin jarak segitu di tempat lain masih rendah lah ya, tapi buat di Bekasi jarak segitu sih tinggi, karena rata-ratanya itu sekitar 20 mdpl lah. Di sini udah di atas 100 mdpl. Oh ya, yang tahu mah yang ini nih, ininya. Ini Oh, kuncen. Iya. Maju lah. Itu makam siapa di dalam, Pak? Makam Eyang Syekh Puntang. Eyang Syekh Puntang. Dia itu tokoh agama atau iya, pahlawan agama, gitu. Tokoh agama. Di sini. Oh, itu makam apa makom? Kayak semacam syekh gitu. Oh, kayak syekh. Sambil saya rekam nggak apa-apa ya? Oh, itu ada motor tuh. Ada. Wah, saya nggak berani. Yang itu ngambil itu. Ngambil apa? Ngambil pakan buat itu. Oh, buat kambing. Buat kambing. Oh, Syekh Puntang namanya. Itu makamnya apa makom? Jadi istilahnya petilasan. Oh, petilasan. Berarti nggak ada jasadnya ya? Makom. Ya kalau masalah jasad sih gue kurang Nggak tahu. tahu Kalau ya. masalah itu mah sebelum saya lahir mungkin dari kakek saya juga udah ada ya? Ada. Jadi petilasan lah ya. Jadi Mbah Putang. kesebutnya petilasan. Ini yang tertinggi di Bekasi katanya. Iya, yang tertinggi. Kalau ke atasnya malah lebih bagus lagi, Bang. Iya, udah. Depan kanan kirinya udah digali. Jadi itunya kanan kiri udah digali, tapi kemungkinan sih itu mah nggak mungkin. Nggak mungkin ini mah ya. Ada makam sih. Ada makam, ada petilasan. Jadi ya kemungkinan pabrik juga nggak akan berani. Iya. Nah, ini kan masih masuk Bekasi nih, Pak. Perbatasan Kerawang ya. Ujung. Ngomongnya apa di sini bahasanya? Bahasanya? Iya. Sunda. Sunda ya. Iya, saya dengar dari Sunda. Pojok Kang, ini mah paling ujung, pojok. Perbatasan. Perbatasan paling ujung, pabrik semen. Semen Garuda. Oh, semen Garuda dalam. Semen Garuda. Siap. Berarti kalau lahan ini punya siapa ini? Ini udah lahan semen Garuda semua. Oh, ini punya lahan dia.
Oh. Ini udah lahan semen Garuda semua ke sana. Oh. Yang punya. Oh, ini kebun masih orang Jakarta yang punya. Sononya udah punya semen ya? Semen Garuda. Ke sana, ke belakang. Wih, jalannya ekstrim banget ke dalam, saya nggak berani. Itu mah harusnya pakai trail. Iya, kalau kering aja saya berani. Off-road. Kalau kering, Kalau kering mah saya juga iya, sama. tadi Ini saya sih. sering naik ke sana. Lagi kalau ini kan musim hujan nih. Di sana kan ada kayak semacam galian-galian gitu kan, ada airnya. Jernih Bang airnya. oh, ada Biru. air jernih. Airnya biru bagus. Bekas galian itu semen ya? Bekas galian batu. Kalau kita dari atas motor ke bawah itu udah kayak Oh, kayak bukan di Bekasi ya? Weh, udah kayak bukan di Bekasi. Udah kayak bukan di ujung Bekasi udah. Kayak di atas puncak kita ngeliat ke bawah. Udah bukit-bukit sono. Iya, ke sono bukit, ke sono sawah, ke sononya kan gunung, Iya. Loji udah. Oh, Gunung Loji ya? Gunung Loji, Curug. Siap, udah kalau begitu. Pak, makasih Pak ya. Oke, siap. Pak siapa namanya Pak? Pak Olim. Pak Olim. Sip, makasih Pak Olim. Siap. Oke. Ini ada ibu-ibu juga. Sip. Oke guys, gitu aja kayaknya saya nggak lanjut ke dalam karena jalannya ekstrim. Videonya cukup sampai di sini aja, bakal saya tembak pakai drone. Kita terbangin drone. Pasir Puntang. Itulah nama titik tertinggi di Bekasi ini. Jika di Google Maps ditandai dengan nama Jati Kenangan Pasir Puntang. Sebuah bukit yang berada di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi ini yang ditanami kebun jati berdiri setinggi 125 meter di atas permukaan laut. Dari puncaknya kita bisa melihat panorama sekelilingnya seperti persawahan, Sungai Cibeet, dan juga pegunungan Sangga Buana yang indah. Sebuah tempat yang cocok untuk berwisata dengan panorama keindahan alamnya yang jarang dilirik oleh banyak orang. Di atasnya terletak sebuah makom keramat Eyang Syekh Puntang. Namun tidak ada data yang pasti tentang Eyang Syekh Puntang ini, tentang situs sejarah, peninggalan sejarah, catatan masa lalu, nama aslinya atau dia berasal dari mana. Namun warga sekitar percaya beliau adalah seorang ulama di masa lalu. Namun ada juga yang mengatakan beliau berasal dari masa kerajaan Pajajaran yang menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan Bekasi dan Karawang. Menurut catatan dalam sebuah diskusi di Desa Bojongmangu, daerah ini merupakan jalur lintas yang ramai pada masa kerajaan Pajajaran dulu. Jalan purba yang menghubungkan antara kerajaan Sunda Galuh di Ciamis dengan kerajaan Pakuan Pajajaran yang ada di kota Bogor. Kini bukit ini perlahan tergerus oleh pabrik semen yang ada di sekitarnya. Entah sampai kapan bukit ini akan berdiri, yang pasti inilah titik tertinggi di Bekasi, khususnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.